Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai adaptasi kaktus di habitat gurun. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Melianesa Anggraini, kemudian Melisa Noviana, Muhammad Adi Nugroho, Novelina Andika Kusuma, Ovira Laila, Rashid Ridlo Nugroho, dan Wiji Astuti. Konten yang akan kami bahas di sini meliputi yang pertama yaitu pengertian kaktus dan kondisi gurun, kemudian ada klasifikasi kaktus, morfologi kaktus, fisiologi kaktus, dan osmoregulasi kaktus. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian kaktus dan kondisi gurun. Pengertian dari kaktus sendiri ini merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam keluarga Cactaceae dan dikenal sebagai tanaman sukulen yang mampu bertahan hidup dalam kondisi kekeringan dan miskin air. Hal ini karena kaktus mampu menyimpan dan menimbun cadangan air. Kaktus merupakan tanaman yang identik tumbuh di daerah gurun yang mempunyai keadaan tandus dan kering berpasir. Kaktus dapat bertahan hidup dari terpaan alam dengan melakukan penyesuaian atau perubahan-perubahan pada tubuh tanaman. Kaktus tumbuh dengan subur di lingkungan padang pasir yang gersang. Ukuran kaktus beragam, ada yang kecil sebesar telur puyuh dan ada pula yang seukuran dengan kepala orang dewasa. Bentuknya juga bervariasi, ada yang bulat besar, silindris, dan tegak menjulang setinggi pohon kelapa. Kemudian kondisi gurun. Bioma gurun ini terdapat di daerah tropika yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri bioma gurun adalah gersang dan curah hujan rendah, yaitu 25 cm per tahun. Suhu siang hari tinggi bisa mencapai 45 derajat Celcius, sehingga penguapan juga tinggi. Sedangkan malam hari suhu sangat rendah, yaitu bisa mencapai 0 derajat Celcius. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Selain itu, di gurun dijumpai tumbuhan menahun berdaun seperti duri, contohnya yaitu kaktus. Lalu selanjutnya klasifikasi kaktus. Klasifikasi kaktus itu ada kingdomnya Plantae, lalu divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Caryophyllales, familinya Cactae, genusnya Opuntia, lalu spesiesnya Opuntia Trochemillifera. Kaktus termasuk organisme dari Regnum Plantae yang merupakan tanaman Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Biji tercakup di dalam karpel atau daging buah. Kaktus juga tergolong Anthophyta atau tumbuhan berbunga dan menghasilkan buah. Karena berbunga, kaktus juga bersifat spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Selanjutnya yaitu morfologi kaktus. Berdasarkan morfologinya, kaktus termasuk tumbuhan dikotil. Tanaman dikotil adalah tanaman dengan biji berkeping dua dan berbunga atau spermatophyta. Kaktus mempunyai organ vegetatif dan generatif. Organ vegetatif kaktus antara lain batang, daun atau duri, dan akar. Organ vegetatif yang berada di atas tanah seperti batang, duri atau daun mendapat udara dan kelembapan serta sinar matahari. Kemudian kaktus itu terdiri atas yang pertama ada batang. Batang kaktus tidak dilengkapi kambium. Nodus pada batang tidak jelas, namun dilengkapi kutikula berlilin dan berfungsi mencegah kehilangan air. Kemudian yang kedua terdapat daun dan duri. Daun pada tanaman kaktus mengalami adaptasi morfologi sehingga berdiferensiasi menjadi duri. Duri pada kaktus memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Dudukan tempat tumbuh duri pada batang kaktus disebut areole.
Kemudian yang ketiga ada akar. Akar kaktus terdiri dari akar tunggang yang tumbuh lurus ke dalam tanah, serta akar lateral yang tumbuh mendatar. Gerak akar menjauhi matahari atau yang disebut dengan fototropisme negatif. Perakaran kaktus yang berukuran kecil maka memungkinkan menyerap air tanah secara dangkal. Kemudian apabila perakarannya berukuran besar, maka memungkinkan penyerapan air tanah secara dalam. Yang keempat yaitu bunga. Umumnya bentuk bunga kaktus ini seperti corong. Ukurannya bervariasi tergantung jenis spesies. Pada organ bunga, perkembangan generatif melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Kemudian yang kelima terdapat buah. Buah kaktus biasanya berbentuk memanjang atau lonjong dan berdaging tebal. Yang terakhir yaitu biji. Biji kaktus terdapat di dalam buah kaktus. Bentuknya kecil, berukuran tipis hingga tebal dan keras. Permukaan biji mengkilap dan berwarna kecoklatan hingga hitam. Yang selanjutnya ada fisiologi kaktus. Menurut Sumiati dan Harfiah Hamid 2015, secara fisiologi, kaktus tidak memiliki daun tetapi memiliki modifikasi batang yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Kaktus termasuk tanaman CAM yang proses fotosintesisnya dilakukan pada malam hari, sehingga stomata kaktus akan membuka pada malam hari untuk mengambil CO2. Hal ini memungkinkan kaktus untuk mengurangi transpirasi sehingga sangat efisien dalam penggunaan air dan sangat toleran terhadap cekaman air. Selain itu, adaptasi fisiologi kaktus, yaitu karena adanya cahaya gurun yang ekstrim dapat menyebabkan kerusakan parah pada tanaman. Cahaya akan menginduksi fotooksidasi yang menghasilkan peningkatan produksi zat antara oksigen yang sangat reaktif yang secara negatif mempengaruhi molekul biologis, dan jika parah akan mengakibatkan penurunan produktivitas dari tanaman. Nah, cengkaman air yang menginduksi penurunan potensial air daun dan pembukaan stomata seperti pada di gambar di samping, yang mengarah pada penurunan regulasi gen terkait fotosintesis dan penurunan ketersediaan CO2 telah dikenal sebagai salah satu faktor utama cengkaman cahaya di gurun OSKP dan OSKP 2012. Aktivitas stomata yang dipengaruhi oleh tekanan lingkungan dapat mempengaruhi penyerapan CO2 dan dengan demikian berdampak pada proses fotosintesis dan pertumbuhan dari tanaman kaktus. Dalam menanggapi stres defisit air, ion, dan sistem transportasi air melintasi membran berfungsi untuk mengontrol perubahan tekanan turgor dalam sel penjaga dan merangsang penutupan kekeringan, memicu kaskade respons fisiologis termasuk penutupan stomata yang diatur oleh jaringan transduksi sinyal OSKP et al. 2014. Untuk selanjutnya ada osmoregulasi kaktus. Soropita adalah tanaman yang dapat bertahan hidup di habitat yang kering, seperti gurun, serta mampu menahan kekurangan air dalam waktu yang lama. Contoh tanaman sukulen, yaitu kaktus, dapat menyimpan air dalam vakuola dan dalam jaringan parenkim besar. Bentuk modifikasi daun dari kaktus sendiri yaitu untuk mengurangi kehilangan air, yaitu seperti daun berbentuk jarum, stomata tekung, dan kutikula tebal seperti tumbuhan pinus. Mekanisme kaktus untuk mempertahankan diri di wilayah rendah air yaitu melalui pengurangan penguapan air. Nah, tumbuhan kaktus mengurangi penguapan air melalui penutupan stomata. Penutupan stomata berhubungan dengan aktivitas hormon absisat. Pada saat tanah kering, sinyal hidrolik menginduksi sintesis asam absisat pada tanaman. Asam absisat ini pada akar akan dibawa sampai ke sel-sel penutup stomata dan menyebabkan stomata menutup sehingga menyebabkan fotosintesis dan respirasi menurun menurut Sukma 2015. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 5, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.